Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Noviana dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. 1. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Muhyiddin Ibn Arabi pada abad ke-13 adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. 2. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibn Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan, yaitu yang pertama tingkat insan kamil, mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Dan yang kedua, manusia beragama pada umumnya, yaitu mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yaitu tingkat permulaan, al-hidayah, tingkat menengah, at-tawasud, dan tingkat terakhir, al-hitan. 3. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika percaya akan adanya Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya pada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. 4. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Hadis Umar bin Khattab menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Namun muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak. Akidah adalah cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat, cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, sedangkan akhlak, cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. 2. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni yang pertama ada basyar sebagai dimensi jasmaniyah, memperingatkan manusia yang cenderung mempertahankan hawa nafsunya. Yang kedua ada al-insan sebagai dimensi psikologis rohaniyah, peringatan dari Allah bahwa manusia cenderung kafir. Dan yang 3, anas sebagai dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia, memperingatkan manusia yang cenderung mengikuti agama leluhur, agama mayoritas, dan agama yang menarik perhatian atau mengikuti pandangan sendiri. B. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, dan unsur dalam atau batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. 5. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. 1. Karakteristik insan kamil. Manusia terdiri dari 4 unsur, yaitu jasad, hati nurani, roh, dan sir atau rasa. Terdapat 7 macam tangga nafsu. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. 2. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau yang lurus. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. 6. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Demikian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.